Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dengan sang mafia zalim. Bab 36. Tolong sembuhkan dia. Aku mohon maaf, aku tidak bisa menangani Siva, sesal Dokter Naza setelah menghadap ke hadapan Jason dan berujung mendapatkan bogeman mentah. Sedetik saja kau terlambat datang ke mansionku, kau mendapatkan hukuman dariku. Dan sekarang kau berani menyepelekan tanggung jawabmu sebagai dokter pribadiku. Murka Jason menarik kerah ke meja Dokter Naza. Hukuman apa yang pantas untukmu yang sudah berani mengabaikan perintahku? Jason menampilkan kilatan mata yang sangat menyeramkan. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan pasienku yang sedang berada di ujung tanduk, Tuan Jason. Kau pikir nyawa Siva kau jadikan hal sepele? Lia. Nyawanya juga terancam hilang jika saja tidak ada dokter yang menanganinya. Sentak pria itu lagi dengan tegas. Dokter Naza mengusap sudut bibirnya yang sedikit mengeluarkan noda. Amarah dari dalam diri sahabatnya sudah tidak bisa dikendalikan. Dokter Naza bangkit kemudian mendekati Jason lagi. Mau bagaimanapun Naza tidak bisa membenci Jason meskipun sahabatnya itu selalu bersikap semaunya sendiri. Sejak dulu bertengkaran mereka mau sekecil atau sebesar apapun itu, tapi yang jelas mereka pasti berbaikan meskipun ditempuh dengan waktu yang cukup lama. Aku akan menerima hukuman darimu, tapi tolong maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf padamu Tuan Jason, kata Dokter Naza pelan. Tangan Jason terkepal kuat. Lupakan kata maafmu karena aku tidak akan memaafkanmu Naza. Ucapnya menepis tidak hormat tangan Naza. Ayolah men. Apakah Anda benar-benar tidak ingin memaafkan saya? Jason tidak menjawab. Pria itu hanya menampilkan wajah datar. Tidak bisa dipungkiri bahwa raut muka pria itu tidak hanya datar dan dingin tetapi juga sedang menyimpan perasaan khawatir pada Siva. Sekarang Naza mengerti mengapa sahabatnya itu sampai semarah ini. Kau sudah bertemu dengannya? Ujar Dokter Naza mengalihkan pembicaraan. Rupanya kau dengan sengaja mempertemukanku dengannya Naza. Jason tersenyum miring. Aku tidak dengan sengaja, tapi dia yang tiba-tiba saja berpindah tugas di rumah sakit ini. Sudahlah. Aku tidak ingin membahas perempuan itu lagi. Bagiku dia sudah mati bersama dengan gelar tercintanya. Sarkas pria itu menggertakkan gigi-giginya. Helena, satu-satunya wanita yang pernah dicintai oleh Jason. Wanita pertama yang juga membuat Jason percaya oleh janji suci pernikahan, tapi Helena juga satu-satunya perempuan yang berhasil membuat Jason tidak lagi percaya dengan sumpah sakral itu. Sekarang bagi pria itu wanita bernama Helena sudah lenyap dari bumi ini. Aku akan menanggung kesalahanku. Setelah ini aku yang akan menangani Nona Siva Tuan, ujarnya memohon agar Jason tidak membesarkan masalah ini. Bersiaplah mendapat hukuman dariku Naza. Aku bukan pria mulia yang lepas hukuman karena kau menyandang sebagai sahabatku. Semua selalu aku sama ratakan. Tukasnya diakhiri dengan rahang yang tegas. Naza mengangguk sekilas kemudian mendekati Jason secara perlahan. Tenanglah,
dia akan baik-baik saja. Ucapnya pelan sembari mengusap lengan kekar milik Jason. Aku tidak akan bisa tenang sebelum melihatnya membuka mata. Sebentar lagi hasilnya akan keluar, lebih baik kau kembali ke ruangannya dan aku akan mengambil hasilnya di lab laboratorium, saran Dokter Naza memberikan arahan. Aku akan menyusulmu ke ruangan Nona Siva, ucapnya sambil menepuk pelan pundak sahabatnya itu. Jason ini pria zalim yang tidak bisa disentuh hatinya. Tidak ada bawahan yang tahan dengan sikap pria itu, tetapi pada akhirnya Jason memperlakukan para pelayan dan pengawalnya dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itulah Jason mendapatkan banyak anak buah yang setia padanya. Tapi berbeda lagi jika mereka berkhianat, maka nasibnya akan lebih mengenaskan. Setelah itu Jason berjalan pada lorong menuju ke ruangan VIP tempat Siva dirawat. Sepanjang lorong itu pula para pengawal menunduk hormat pada tuannya. Mereka semua telah tiba di rumah sakit setelah Andril memerintahkannya. Lalu setengah dari para pengawal juga berjaga di luar rumah sakit untuk keamanan. Ceklek, Tuan. Sapa Bibi Mira yang ternyata juga sudah berada di sana. Kau sudah datang. Sudah Tuan. Saya baru saja datang bersama dengan Mito dan para pengawal yang lain, jelas Bibi Mira. Istirahatlah, aku yang akan menjaga Siva malam ini. Titah pria itu sembari berjalan ke arah berangkar. Tidak apa-apa Tuan. Saya juga akan ikut menemani Anda dan Nona Siva. Jason mengangguk pelan. Hari ini Bibi Mira melihat dengan jelas bahwa wajah tuannya lebih banyak menampilkan raut muka sendu dan khawatir. Tidak seperti biasanya, pasti karena keadaan Nona Siva yang belum juga sadarkan diri. Sudah 2 jam kau menutup mata Siva. Kau tidak ingin melihatku lagi, bisiknya sambil mengecup punggung tangan Siva. Tidurlah, aku tidak akan mengganggumu. Tapi aku mohon besok pagi kau sudah bangun dengan senyuman khas yang kau miliki. Aku akan menemanimu di sini. Masih tidak ada perubahan, gadis itu tetap memejamkan mata dengan damai. Ini untuk kesekian kalinya Jason melihat Siva dalam keadaan tidak sadarkan diri. Terlalu banyak kejadian yang membuat gadis itu tumbang dan berakhir demam tinggi, dan sekarang puncak dari semuanya yang Siva alami. Maafkan aku, Siva. Mari berbicara empat mata denganku. Sergah Dokter Naza yang membuka pintu tanpa mengetuknya dulu. Wajahnya menampilkan rasa cemas. Tolong jaga Siva sebentar, Mira. Baik Tuan, saya akan menjaga Nona Siva, balas Bibi Mira. Setelah itu Jason mengikuti Dokter Naza dari belakang. Langkah mereka berdua berhenti pada sebuah koridor dengan pemandangan taman bunga-bunga dari lantai 5. Keduanya saling berhadapan dengan wajah serius. Katakan, misimu sebentar lagi akan berhasil, men. Ujar Dokter Naza. Apa maksudmu? Bukankah kau menginginkan kematiannya? Dokter itu menaikkan satu alisnya. Jason maju satu langkah, mencengkram kuat kedua lengan Dokter Naza. Katakan dengan jelas. Ucapnya penuh penekanan. Siva memiliki riwayat pengobatan di salah satu rumah sakit di Berlin.
Aku belum bisa memastikannya, tapi hasil dari tes laboratorium mengatakan jika dia menderita leukemia. Sel darah merahnya sangat rendah dan juga bentuk dari sel darah tersebut tidak normal. Dia harus segera menjalani perawatan agar nyawanya bisa diselamatkan, jelas Dr. Naza lalu menyerahkan hasil lab ke tangan Jason. Sebuah keterangan jika Shiva mengidap leukemia limfoblastik akut. Berbagai tulisan berbahasa medis tertulis di sana. Jason bukan pria yang hanya tahu dalam dunia bisnis tetapi juga paham dengan semua bahasa medis. Jika tidak lupa kalau pria itu memiliki sahabat seorang dokter hebat dan juga memiliki kekasih yang menjadi dokter pada kala itu. Bukan hal sulit untuk Jason memahami isi dari hasil check-up Shiva. Setelah membacanya, justru kertas tersebut diremas dengan kuat sembari melampiaskan rasa bersalahnya pada Shiva. Jason tidak ingin Shiva melihat hasil dari pemeriksaan tersebut, oleh karena itu amplop beserta isinya langsung pria itu buang. Lakukan apa saja agar Shiva bisa kembali pulih, kata Jason menatap tajam ke arah Dr. Naza. Apapun dan bagaimanapun kau harus bisa membuatnya sembuh. Aku akan membayar berapapun asal Shiva tidak lagi merasakan sakit. Serunya menekan setiap kalimat. Lanjut ke bab 37.